Satu hal yang paling vital di dalam membangun sebuah interaksi adalah atensi, perhatian. Tidak mungkin interaksi itu bertumbuh kalau tidak ada saling memperhatikan antara dua pihak yang berinteraksi. Kalau interaksi tanpa atensi itu hanya menjadi sebuah basa-basi. Hanya sekedar jumpa, bertemu muka, tetapi tidak ada pembicaraan yang dalam antara kedua pihak. Dan pada saat itulah maka interaksi semu yang muncul menjadi sebuah interaksi formalitas belaka. Berinteraksi demi sebuah struktur mungkin, atau berinteraksi karena ya sama-sama dalam satu lembaga deh, ayo kita berinteraksi. Tetapi sebenarnya secara natural dan spiritual, interaksi yang benar terbangun berdasarkan landasan pertama, yaitu atensi, adanya perhatian. Dan kalau bicara perhatian, maka kata dasar perhatian itu adalah hati. Tanpa hati tidak ada yang namanya relasi. Tapi bila ada hati, maka relasi akan tumbuh dengan baik. Apalagi hati yang mau sama-sama saling terbuka, mau sama-sama saling peduli, mau sama-sama saling memperhatikan dan mendengarkan satu dengan yang lain. Disinilah sebenarnya sebuah tatanan kehidupan yang berkilau akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau satu dengan yang lain tidak hirau, maka akan tambah kacau. Karena itu kita perlu membangun sebuah kebiasaan untuk menciptakan atensi dan jadi pribadi-pribadi yang atentif, yang selalu peduli, yang mudah dan pandai menghiraukan sesama, apalagi menghiraukan Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari bacaan di dalam kitab Nabi kecil Zakaria, pasal 7 ayat 8 sampai ke 14. Firman Tuhan datang kepada Zakaria, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar, tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Jangan menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan jangan merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikkannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Zakaria adalah seorang nabi yang hidup bersama dalam sebuah pelayanan dengan Nabi Hagai. Dan Zakaria ada di dalam sebuah era di mana pembangunan kembali Yerusalem dan terkhusus bait Allah yang sudah hancur. Dan Zakaria diutus oleh Tuhan untuk memperlengkapi umat Tuhan untuk membangun kembali. Puing-puing yang hancur itu habis berantakan, mau ditata ulang kembali. Tetapi yang Zakaria katakan di firman Tuhan melaluinya adalah sesuatu yang terlebih dahulu sebelum tatanan batu-batu yang hancur, puing-puing yang sudah berantakan itu ditata kembali. Mereka, umat Tuhan, harus menata kembali terlebih dahulu hubungan mereka. Karena ibarat batu-batu yang sudah hancur jadi puing-puing yang pecah berantakan, maka terlebih dahulu yang harus dibenahi adalah justru para pembangunnya. Yaitu untuk supaya mereka memiliki sebuah mentalitas pembangun yang siap membangun dengan benar. Membangun dalam kebersamaan bukan keberpihakan, membangun di dalam sebuah kerjasama yang bukan kerja sendiri-sendiri atau asik sendiri dengan apa yang mereka pikir itulah sumbangsih mereka.
Dan karenanya Zakaria mengingatkan tentang apa yang Tuhan minta dari mereka, yaitu laksanakan hukum yang benar, tunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. 3 hal vital yang mendasar sekali untuk seseorang menjadi pembangun kembali puing-puing hidup yang sudah hancur. Butuh hukum yang benar atau kebenaran itu, butuh kesetiaan, ketelatenan, konsistensi, dan yang paling penting kasih sayang satu dengan yang lain. 3 hal inilah perekat utama di dalam menata puing-puing hubungan yang sudah hancur dalam hubungan antar manusia, khususnya umat Tuhan. Dan pada saat itu, justru diingatkan lagi oleh Zakaria untuk jangan saling menindas, jangan meremehkan manusia, jangan merancang kejahatan dalam hati terhadap masing-masing. Perhatikan bagaimana Zakaria Tuhan pakai untuk mengingatkan satu hal yang vital, yang penting sekali di dalam kehidupan relasi satu dengan yang lain, interaksi satu dengan yang lain, yaitu adanya atensi. Adanya sebuah perhatian, menghiraukan hukum yang benar, kebenaran itu dihiraukan. Dan juga kesetiaan itu kita hiraukan, kita perhatikan. Kasih sayang satu dengan yang lain tanpa menindas, tanpa meremehkan, tak satu pun orang yang diremehkan. Entah dia mungkin dari strata pendidikan yang rendah, atau mungkin secara strata sosial yang lebih rendah. Jangan diremehkan. Dan juga jangan rancang kejahatan dalam hati. Disinilah kenapa dikatakan kejahatan dalam hati itu jangan dirancang. Karena ini yang menyebabkan perhatian hilang. Yaitu ketika dalam hati ada kejahatan. Di dalam hati ada sebuah kebencian tersembunyi, ketidaksukaan yang tersembunyi, yang dipelihara begitu rupa, sehingga interaksi tidak terbangun karena tidak ada atensi. Dan atensi tidak terbangun karena tidak ada hati. Perhatian tanpa hati tidak akan muncul. Hanya akan peran saja yang penting, tapi hatinya tidak ada. Perhatian. Hatinya tidak ada, jadi kita hanya berperan saja tanpa hati. Tanpa menjaga hati orang lain, juga tanpa menjaga hati kita untuk tidak ada kecurangan dan kejahatan di dalam hati kepada orang lain. Karenanya betapa pentingnya pesan ini. Dan dikatakan lagi oleh Zakaria bahwa mereka orang-orang yang mau membangun interaksi tapi tidak mau menciptakan atensi atau menghiraukan itu, mereka tidak mau menghiraukan dilintangkannya bahu untuk melawan gambaran kepongahan. Melintangkan bahu itu berarti bahunya ditunjukkan, satu sisi bahu ditunjukkan untuk melawan, seperti menantang orang mau berkelahi. Dan ditulikkannya telinga supaya tidak mendengar. Wow, ketiga hal ini adalah yang dilakukan. Padahal Tuhan ingin adanya kebenaran, kesetiaan, kasih sayang dipraktekkan, tapi yang terjadi sebaliknya. Tidak ada yang namanya penghirauan satu dengan yang lain, tidak ada atensi, pongah satu dengan yang lain, arogansi yang memimpin, dan tuli satu dengan yang lain, tidak saling mendengar. Mungkin banyak nasihat, ngomong banyak, tapi mendengar sedikit. Dan lebih lanjut lagi dikatakan hati mereka keras seperti batu amril. Batu amril itu batu yang keras yang tak terpecahkan. Batu yang bahkan dikatakan itu sesuatu yang memang sangat keras, dan itu gambaran hati manusia yang mau menang sendiri, yang tidak mau membangun atensi atau interaksi, tapi lebih memperhatikan diri sendiri. Dan hukumnya jelas, maka datang murka yang hebat dari Tuhan. Dan Tuhan menantang dengan sebuah perkataan tegas, karena mereka tidak dengarkan waktu dipanggil, aku juga tidak mendengarkan waktu mereka panggil aku. Tuhan tegas mengatakan demikian. Atau dengan kata yang Tuhan ingin mengatakan, karena mereka tidak memperhatikan pada waktu dipanggil, demikianlah aku juga tidak akan memperhatikan mereka saat mereka memanggilku. Tuhan tegas di sini, bukan balas dendam, tapi Tuhan ingin membuat mereka jerak dan sadar bahwa atensi menjadi begitu penting. Menghiraukan sesama itu menjadi sangat vital di dalam iman, dalam interaksi yang bertumbuh, dalam sebuah relasi yang mau dibangun. Bahkan ditutup lagi dengan sebuah berita hukuman. Oleh sebab itu aku tiupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa. Tanah mereka jadi sunyi sepi. Ya jelas jadi sunyi sepi karena tidak ada atensi, tidak ada saling bercakap-cakap apalagi mendengarkan. Zakaria sedang menata sebuah hubungan antar manusia terlebih dahulu sebelum bangunan-bangunan bait suci itu terbangun kembali. Pelajaran hari ini adalah mau mengajak kepada kita untuk supaya kita belajar saling menghiraukan, supaya tidak tambah kacau hidup kita. Selamat berjuang untuk saling menghiraukan oleh kekuatan kasih Tuhan yang selalu menghiraukan kita. Amin.